Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami dalam program Japri Jawab Pertanyaan Ikhwah. Alhamdulillah di sini ramai sekali Ustaz. Banyak kawan-kawan kita Ustaz. Ada Andika, ada Putra, ada Ibil, ada Iwan Ustaz. Alhamdulillah inilah sahabat-sahabat kita yang sekarang yang ada di sini Ustaz. Baik Ustaz, ini mengenai pertanyaan yang katanya banyak yang diyakini oleh orang-orang Sumbar, Sumatera Barat Ustaz. Yang enggak jauh dari tempat tinggal Ustaz dulu Ustaz. Bukan nggak jauh, memang di dalamnya. Iya. Ini Ustaz, pertanyaannya mengenai apa hukumnya percaya terhadap pusar-pusar harimau, apakah itu termasuk syirik atau tidak? Nah, ini pertanyaan ini mau dijawab Andika atau Ustaz? Oh, Ustaz. Enggak, bagus dijawab orang Sumatera Barat aja. Iya. Oke, Ustaz, tafadhol. Ya. Ya, taib. Ini ada sebuah pertanyaan, yaitu terkait dengan sebuah keyakinan yang bisa dibilang memang sudah mengakar lama di Sumatera Barat. Salah satu keyakinan yang tersebar di masyarakat sana dan banyak yang meyakininya, adanya seseorang itu yang memiliki pusar yang disebut dengan pusar-pusar harimau. Ya. Di mana orang berkeyakinan di sana kalau seseorang itu memiliki pusar-pusar harimau. Ini kebetulan saya pun orang Sumatera Barat asli. Ya, dan saya pun di Sumatera Barat memang juga bukan orang kota dan memang orang kampung. Kampungnya memang di pinggir hutan sekali gitu ya. Jadi memang sering namanya kalau harimau juga biasa lihat kalau di kampung ya kan. Oh iya begitu kan. Jadi cerita yang berkembang ini kita tahu gitu ya. Biasanya yang disebut oleh masyarakat di sana pusar-pusar harimau itu letaknya di balik telinga ini. Dia tertutup daun telinga, di bawah telinga sini dikatakan tuh pusar-pusar harimau. Itu adalah bentuk apa namanya, macam ada model bulu roma itu yang memutar ya kan, pusar-pusar seperti itu, tapi dia di belakang telinga. Dianggap pusar-pusar harimau namanya. Di mana orang-orang berkeyakinan jika seseorang memiliki itu, maka ada ancaman bahwa dia akan dimakan harimau begitu. Sesuai dengan pertanyaan tadi dikatakan, jika nanti pusar-pusarnya itu sudah matang begitu ya, maka bahwasanya dia ada ancaman akan dimakan harimau. Apalagi kalau dia ke hutan, itu berbahaya dibilang ya, kemungkinan dimakan harimau. Dan kemudian katanya ada cara mengobatinya, nanti datang ke dukun, nanti itu dikorek, pusar-pusar itu dikorek, itu ada yang diambil, dianggap darah kotor di dalam itu diambil. Nah kalau sudah begitu maka selesailah sudah. Itu keyakinan yang berkembang di sana. Ya, maka terkait dengan hal ini bolehkah kita anggap demikian? Tentunya tidak. Begitu ya, tentunya tidak, jelas. Ya. Kebaikan dan keburukan itu, kehidupan dan kematian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, harimau juga enggak tahu itu di mana pusar-pusar manusia gitu. Dan meyakini ini ya adalah masuk kepada bab tatayur. Ya, bahwasanya nasib baik dan nasib buruk dikaitkan dengan ya, umpamanya seperti dengan hewan-hewan tertentu, atau dikaitkan dengan mengalami hal-hal tertentu. Umpamanya seseorang akan berangkat dari rumah, kemudian dalam perjalanan keluar rumah melintas ular, maka dianggap ini perjalanan yang merugikan, berbahaya. Kadang-kadang orang jadi takut untuk berangkat. Kalau malam-malam hari ada burung hantu berbunyi ya di dekat rumah, pertanda ada orang yang akan mati ya, macam-macam keyakinan. Atau kalau kupu-kupu masuk rumah, ada tamu yang bakal datang ya, macam-macam. Jadi dahulu pun ada yang bilang, kata dia, saya asal masuk kupu-kupu saya langsung sedia ayam. Kenapa? Karena untuk menunggu tamu datang. Jadi ya, maka semua ini adalah
ya jatuh kepada kesyirikan. Dan keyakinan seperti ini tidak boleh. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi apa-apa yang diwajibkan kepada kita jelas dan apa-apa yang dilarang kita daripadanya jelas, dan kemudian kebaikan dan keburukan ya itulah Allah yang menentukan. Terkait dengan keburukan yang kita alami ya tatkala kesalahan kita lakukan itu melanggar syariat. Ya, melanggar syariat. Kebaikan yang kita peroleh atas usaha kita yang sesuai dengan syariat. Ya, selama kita tidak melanggar syariat, maka tidak ada yang buruk buat kita. Selama kita tidak melanggar syariat, maka tidak ada yang buruk buat kita. Makanya sebagaimana katakan Nabi, ajabun li amril mu'min, menakjubkan memang orang-orang mukmin. Kullu syai'in khairul lahu, segala sesuatu baik baginya. Nah, yang penting bagi orang berimannya adalah ya, dia beriman kepada apa-apa yang diwajibkan, mengimani, dia melaksanakan apa yang diperintahkan, dan dia meninggalkan apa yang diharamkan. Terkait dengan pusar-pusar harimau ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam Sunnah, dan tidak ada dalam ijma, tak ada fatwa-fatwa ulama. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang tidak mempunyai dasar. Ya, kalau dalam kitab tauhid itu masuk kepada bab tatayyur, meyakini baik dan buruk terkait dengan gerakan binatang atau mungkin dengan tanda-tanda tertentu, Tanda alam begitu, gitu, tanda-tanda alam, begitu ya. Jadi keyakinan tidak ada, ya. Jadi memang keyakinan itu ada, dan apalagi dikatakan bahwa harimau yang akan memakan itu bukan harimau benaran, ya, bukan harimau benaran. Jadi kalau bukan harimau benaran, kata mereka harimau jadi-jadian, berarti jin, ya kan? Jin. Kenapa? Karena orang yang sudah mati nggak ada yang jadi harimau. Memang di sana di Sumatera Barat itu ada orang menganggap orang meninggal itu bisa jadi, nanti ada jadi kucing, ada jadi ular, ada jadi harimau. Dan ini bukan ajaran Islam. Nah, harimaunya itu nanti datang ke rumah, katanya selalu menampak-nampakkan diri di jalan, begitu. Tapi bahkan kadang berkembang di kampung tersebut, ketika ada seorang meninggal, nanti akan ada bilang aku jumpa di sana, aku jumpa di sana. Tapi itu pun sekadar cerita, dan yang nampak itu entah binatang apa juga nggak jelas. Tapi yang namanya keyakinan sudah berkembang, semua dikaitkan orang dengan hal itu. Namanya keyakinan itu sudah ada duluan, sebelum ada orang mati keyakinan itu sudah ada, begitu. Jadi itulah bahayanya, sehingga keyakinan itu jadi berkembang. Jadi kalau jin menakut-nakuti orang jadinya mungkin. Kenapa? Karena orang udah ketakutan, ya kan? Karena orang udah ketakutan, ya kan? Jadi bisa jadi orang tuh yang nampak itulah jin ataupun apa-apa yang menampakkan diri, ya kan? Sehingga dikait-kaitkan, sehingga orang semakin jatuh kepada kesyirikan. Ya, nggak ada. Jadi pesankan, sampaikan kepada orang-orang Sumatera Barat yang antum kenal supaya dibuang aja itu keyakinan. Nah, gitu ya kan? Nah, begitu. itu bisa lebih selamat dengan Ustaz deh. Iya, begitu. Tambahkan tauhid lagi Ustaz. Jadi saya punya pengalaman juga di kampung itu, karena namanya orang Sumatera Barat, ya kan? Ketika ada orang meninggal dunia, gantung diri, dikuburkan dekat jalan lintas ke kampung itu. Saya pulang sekolah biasanya malam-malam itu sering pulang malam, seminggu sekali, sepekan sekali pulang kampung. Lewat di tempat itu sekitar jam 11 malam jalan kaki. Dan tanpa alat penerang, nggak ada lampu jalan. Orang-orang sudah banyak cerita bahwa di situ ada jadi-jadiannya. Selalu nampak sama orang. Ketika saya lewat itu malam, ya, saya pakai obor, begitu saya lihat ada yang lari. Kalau biasanya kan itu jadi cerita. Tidak, saya karena penasaran saya kejar, begitu. Jadi tidak ada apa-apa aja. Mungkin itu musang atau apa barangkali gitu ya. Kira-kira api terbang enggak? Oke, Ibil ada ya mau bertanya sama Ustaz langsung permasalahan apa gitu? Belum ada. Gimana? Oke lah, kita cut dulu lah ya. Ya. Tutup. Oke Bu, kata kawan-kawan tutup Ustaz. Iya, Oke. Oke, mungkin kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.